mohon maaf mengganggu waktunya, paling sekitar 20 sampai 30 menit. Ya. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran berbasis proyek. Ini adalah tugas akhir dari PKG yang dilaksanakan secara nasional. Jadi dalam 1 minggu ini semuanya akan merefleksikan pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa PKG ini adalah program dari Kementerian Pendidikan. Kebetulan saya terjaring di yang kedua, jadi tahap kedua. Jadi yang pertama juga ada, sekarang yang kedua. Nah, tugas ini dilaksanakan nanti akan kami laksanakan pada bulan Januari. Karena ini adalah kemungkinan kalau saya baca supaya menghindari anak-anak main gadget. Jadi semua membuat program seperti ini. Kami akan melaksanakan itu nanti sore, jadi sore hari. Jadi program ini bisa dilaksanakan nanti dari yang lainnya, boleh. Materi yang lainnya selain PJOK, bisa bidang studi yang lain. Ini pembelajaran yang saya buat adalah khusus PJOK. Jadi untuk bidang studi yang lain mungkin bisa menyesuaikan, karena ini juga program dari Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, PKG PJOK itu dilaksanakan selama 3 bulan. Jadi 3 bulan yang lalu berakhir nanti pada akhir November ini. Jadi 19 kali tatap maya dan 6 hari tetap muka. 6 hari tetap muka kemarin juga saya laksanakan di SMP 2 Kota Utara. Tatap mayanya tinggal 1 kali nanti setelah ini. Baik, program yang akan saya buat. Ini foto saya. Tidak lanjut. Baik. Ya. Judul program saya adalah membangun kebugaran dan kesehatan melalui permainan. Jadi membangun kebugaran dan kesehatan melalui permainan. Jadi kenapa melalui permainan? Karena anak-anak kan sukanya main. Biar tidak main HP aja. Nanti anak-anak permainan itu akan dilaksanakan di rumah. Kemudian latar belakangnya adalah aktivitas fisik kreatif. Jadi membangun kebugaran dan kesehatan melalui permainan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan siswa melalui aktivitas fisik yang kreatif dan menyenangkan. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyuarakan pendapat, memilih aktivitas yang mereka minati, dan mengambil tanggung jawab dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Program ini dilaksanakan di luar jam sekolah dengan dukungan dari warga sekolah serta orang tua. Meskipun terdapat kesenjangan dalam partisipasi siswa dalam aktivitas fisik di luar jam pelajaran, survei menunjukkan minat tinggi siswa terhadap kegiatan fisik yang lebih bervariasi dan kreatif. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan melibatkan siswa secara aktif dalam setiap tahapannya. Juga saya lakukan survei tiap hari karena anak-anak waktu istirahat selalu pinjam pun main sepak bola. Di sini putri sampai marah-marah bajunya basah, Pak Gede di anak gelaran sepak bola. Nah, dari inilah saya juga mencari untuk membuat program ini. Nanti saya hanya minta pendapat usul atau kekurangan apa sebaiknya bagaimana. Jadi setelah program ini nanti saya sampaikan, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk melengkapi apa yang kurang. Oke, tujuan dan visi dan tujuan program. Boleh. Jadi seperti tadi, program ini dilaksanakan dengan model voice, choice, dan ownership. Voice itu anak-anak
memberikan suara, kesempatan memberikan suara untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi ini dari anak sendiri dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk memilih aktivitas fisik yang ingin mereka lakukan. Jadi anak-anak sendiri nanti yang akan menyampaikan. Jadi bukan dari saya atau misalkan bidang-bidang lain, bukan dari Bapak Ibu guru, tetapi anak-anak sendiri nanti yang akan memilih. Jadi mereka akan menyampaikan pendapatnya dalam diskusi kelompok, kemudian choice, anak-anak memilih. Jadi memberikan kebebasan siswa memilih jenis permainan atau aktivitas fisik yang mereka minati, yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Jadi anak memilih sendiri permainan apa yang menurut mereka kreatif. Jadi mereka bisa memilih supaya kalau mereka menyuarakan, pemilih pasti mereka akan bertanggung jawab, merasa memiliki. Jadi ownership-nya melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program aktivitas fisik, sehingga siswa merasa memiliki tanggung jawab dan lebih bersemangat untuk mencapai tujuan program. Jadi voice, choice, dan ownership ini yang sedang dikembangkan dalam pembelajaran. Jadi anak bersuara, kemudian anak memilih. Setelah bersuara dan memilih, maka anak-anak pasti akan bertanggung jawab untuk melaksanakan. Jadi bukan kita yang menentukan. Mungkin nanti dari bidang studi yang lain melaksanakan juga diharapkan seperti itu. Jadi seperti PKG waktu ini dulu, jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Kemarin juga disampaikan pada saat PKG. Bahkan saya disuruh menganalisis video saya per detik. Jadi 30 menit video itu dianalisis per detik, karena ada detiknya. Pada saat di sana akan ada berapa kali saya memberi umpan balik, berapa kali umpan balik positif, umpan balik yang negatif, disuruh hitung. Kemudian berapa kali atau berapa menit saya ngomong saja, anak-anak tidak beraktivitas. Jadi untuk pembelajaran PJOK dan yang lain yang sifatnya praktek, itu diharapkan anak-anak banyak beraktivitas. Jadi kita hanya sebagai fasilitator betul ya, hanya memberikan soal sebentar dijelaskan, anak-anak beraktivitas. Seperti kemarin juga akhirnya dari menit berapa ke berapa saya memberi penjelasan, kemudian anak-anak beraktivitas itu akan dibuatkan diagram, jadi diagram. Makanya untuk supervisi saya Pak video. Jadi saya nanti akan video pembelajaran pada saat supervisi nanti. Nah, jadi seperti itu voice, choice, dan ownership-nya. Diharapkan nanti pembelajaran yang lain juga ada voice, choice, dan ownership-nya. Bapak Ibu. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya adalah siswa diharapkan dapat meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan sosial, dan kreativitas mereka melalui partisipasi dalam permainan kreatif. Ini capaiannya yang akan nanti saya laksanakan di program ini. Langkah-langkahnya, yang pertama perencanaan awal, tentunya menjalankan dengan anak-anak nanti. Kemudian pemilihan permainan, modelnya seperti tadi, choice, voice, dan ownership-nya. Kemudian pemantauan dan evaluasi, dan terakhir refleksi dan penyesuaian. Itu untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan dengan anak-anak. Jadi bukan saya menentukan harus ini tidak, karena keterbatasan juga lingkungan dan sebagainya nanti akan ada di sini. Kemudian hasil yang saya diharapkan siswa diharapkan dapat meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan sosial, dan kreativitas mereka melalui partisipasi aktif dalam permainan kreatif. Selain itu, siswa akan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dapat bertahan sampai dewasa. Nah, zaman sekarang kan anak-anak jarang sekali yang berolahraga, paling olahraganya jari setiap sore. Makanya nanti semoga program ini dapat berhasil, karena program ini dilaksanakan nasional, tetapi dalam bentuk
permainan anak-anak sendiri yang memilih. Baik, berikutnya tinggal sedikit struktur program. Program ini dibuat untuk siswa kelas 5-6 sebenarnya, tetapi untuk awal saya akan membuat sementara karena masih awal untuk siswa kelas 6. Karena mereka yang lebih besar nanti bisa jadi kelas 5 tahun depannya, kelas 4 dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa membuatkan pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian pengaturan program dilakukan mulai bulan Januari sampai Februari. Kegiatan dilakukan yaitu pembiasaan di rumah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali selama 30 sampai 60 menit. Jadi anak-anak pelaksanaan di rumah. Waktunya mereka tentukan sendiri. Kapan mereka melaksanakan? Jadi di bulan Januari. Karena kalau ngambil Desember anak-anak akan libur, banyak yang mungkin keluar daerah. Kemudian November banyak ujian. Makanya saya mencoba di bulan Januari. Tesnya kalau Januari kan 1 minggu aja ya, kelas 6-nya. Kelas 6-nya 3 hari. Kalau 3 hari ya, jadi bisa. Bisa. Kemudian mitra yang terlibat. Kelas 6 ya, kelas 1 minggu. Mitra yang terlibat jelas kepala sekolah karena melibatkan anak-anak. Kemudian wali kelas. Ini untuk menyampaikan ke orang tua murid, seluruh dewan guru, karyawan, siswa, orang tua siswa dan warga sekolah. Jadi semuanya akan terlibat dalam pembuatan program ini. Jadi TU juga nanti minta surat untuk pemberitahuan orang tua, wali kelas, memberikan motivasi anak-anak supaya melaksanakan program ini. Ini memang program yang penuh tantangan. Sangat penuh tantangan karena di rumah kita tidak bisa memantau secara langsung. Pantauannya nanti hubungannya dengan orang tua. Jadi seperti waktu kita COVID dulu kan di rumah. Saya harapkan nanti orang tua juga akan memantau. Saya buatkan jadwal, buat laporan anak-anak sendiri akan dibuatkan seperti survei itu supaya program ini dapat berjalan. Baik, kemudian saya juga sudah memetakan kapasitas yang dimiliki di sekolah ini. Sudah saya petakan. Jadi apa-apa nanti yang mungkin bisa dipergunakan dari program ini. Jadi pemetaan saya dari sekolah ini mungkin nanti yang bilang mohon ditambahkan Pak Bu, Pak Gede ini dari modal manusia itu kepala sekolah, guru, siswa dan karyawan. Dari modal manusianya, jadi aset yang kita miliki di sekolah itu ada kepala sekolah, guru, siswa dan karyawan. Dari modal sosial tentu dari KKD, dari gugus, kecamatan, kemudian dari masyarakat sekitar. Itu yang terlibat dalam sekolah kita, jadi aset yang kita punya. Kemudian modal fisik itu ada ruang kelas, perpustakaan, ruang komputer, dan halaman sekolah. Saya pikir modal fisiknya ini ruang kelas, perpustakaan, ruang komputer, dan halaman sekolah. Kemudian modal lingkungan alam, ada udara yang sejuk, ini angin semilir-semilir, kemudian ada sawah yang saya petakan. Kemudian modal finansial itu kalau sekolah kita kan hanya dana bos sama dana yayasan, tidak ada lagi. Kalau kita tidak ada ya, tidak ada hanya itu. Kemudian modal politik ada puskesmas, kantor desa, dan perbankan. Yang saya tahu karena kita kerjasama dengan BCA. Apa ada lagi Pak? Ini ada CIMB, perbankan. CIMB niaga dan itu IE-nya. Jadi itu aset dari modal politik. Kemudian modal agama dan budaya itu ada perayaan Hari Besar Agama, perayaan Bulan Bahasa, pentas seni, dan perayaan P5. Itu atau kurang bisa ada lagi. KSIK dan nanti akan saya tambahkan KSIK.
Jadi modal agama dan budaya. Saya pikir itu Pramuka juga. pramuka termasuk modal budaya. Jadi ada Maksudnya kayak itu apa tuh? Agama dan apa? agama dan budaya. Hasil dari budi dan daya kan berpikir tari-tarian misalnya itu. Berarti yang perlu saya tambahkan nanti Asian Camp, Scout dalam pramuka. Asian Camp sama pramuka. Iya. Baik, itu yang berhasil saya tekankan dari aset-aset yang kita miliki di sini. Jadi nanti mana yang bisa dipergunakan dalam program ini nanti akan dipergunakan. Jadi Bapak Ibu, nanti kami minta masukannya apa yang kurang, kemudian biar saya lengkapi untuk program ini. Baik, untuk rencana dan evaluasi sangat penting untuk mengukur kemajuan mengidentifikasi masalah dan membuat perbaikan berkelanjutan. Ini memastikan program berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Evaluasi yang pertama rencananya adalah melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas fisik dan partisipasi siswa. Jadi nanti karena ini melakukan pemantauan rutin, kita nanti pasti akan meminta bantuan orang tua karena keterlibatan orang tua. Kemudian yang kedua, menggunakan tes keterampilan fisik untuk menilai peningkatan kebugaran. Awalnya mereka akan tes keterampilan fisiknya, kalau misalkan koran kaki ya dengan sakel terang, kalau perut dengan sit up dan segala macamnya. Itu tes keterampilan fisiknya. Kemudian yang ketiga, melakukan observasi selama aktivitas dan mengumpulkan umpan balik dari siswa. Jadi mereka di rumah, nanti di sekolah kita akan melakukan umpan balik dengan bertanya selama aktivitas yang dilakukan di rumah. Kemudian mengadakan evaluasi akhir untuk menilai keseluruhan keberhasilan program. Ini adalah rencana dari evaluasi program yang akan saya lakukan. Jadi saya minta bantuan dari Bapak Ibu sekali lagi biar acara ini program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini adalah kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi. Jadi tadi ketika juga tantangannya, yang pertama kurangnya partisipasi aktif karena 4 kelas tentu ada aja anak yang tidak aktif, ini tantangannya. Kemudian keterbatasan fasilitas karena dilakukan di rumah masing-masing, pasti ada keterbatasan fasilitas. Kemudian masalah kesehatan dan keselamatan, kemudian perbedaan tingkat keterampilan, kan kemampuan anak dalam keterampilan kan tidak sama, jadi ini suatu tantangan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen waktu. Ini tentu apalagi manajemen waktu ini sangat tantangannya sangat benar-benar karena ke sekolah aja banyak naik gojek, apalagi nanti melaksanakan orang tuanya kerja. Nah ini tantangan nanti bagaimana caranya bisa menghadapi tantangan ini. Nah Bapak Ibu, ini program-program yang akan saya buat. Jadi saya minta masukan dari Bapak Ibu apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Mungkin dari Bu Yuni, Pak Gede, Pak Kun, Pak Bidang, Pak Eko yang pintar berdebat yang ini. Ya Pak Yuni, dalam aktivitas ini fokusnya kegiatan di rumah gitu ya? Iya, pembiasaan. Pembiasaan. Iya, pembiasaan. Karena kalau saya baca Kementerian Pendidikan biar anak tidak terlalu main gadget. Jadi semua PKG mengerjakan seperti ini. Ada yang SEM, kalau SEM itu mereka membuat kejuaraan. Kalau GSD saya tidak belum mampu karena semua dari pelaksana sampai upacara pembukaan dan penerimaan hadiah itu bisa dilaksanakan SMP dan SMA. Yang lain seperti ini.
semoga bisa berjalan. Ini fokus untuk anak kelas 6 berarti ya. Sebenarnya kelas 5, 6, tapi saya mencoba kelas 6 dulu. Nanti kalau program ini berhasil, ada umpan balik dari orang tua, kalau ini baik, kan nanti harus ada evaluasi orang tuanya bagaimana. Kalau memang baik, kita lanjut dari kelas 5. Itu Pak. Adakah yang lain? Aset. Sini itu kan kegiatannya lebih ke di rumah ya. Iya. Kalau di rumah menurut saya asetnya bukan hanya di sekolah, bukan hanya kepala sekolah, tapi siswa dan karyawan. Mungkin ditambahkan yang orang tua. Orang tua dan masyarakat. Ya, itu asetnya di situ karena finansial. Terus untuk dalam finansial mungkin bisa ditambahkan kalau kita di sekolah kan dari orang tua juga. Karena dari orang tua. Ya, itu Pak. Kalau di yayasan atau orang tua. Yang benar itu dana yayasan sebetulnya bersumber dari orang tua murid ya. Cuman bahasanya tetap memakai dana yayasan. Walaupun itu kayak uang anak itu kan uang kegiatan kan dari orang tua murid. Tapi membahasakannya tetap yayasan. Kecuali kita nanti Pak Guru Bayar sudah jalan, kemudian ada sudah resmi orang tua itu terlibat aktif di pembiayaan di luar dari pembiayaan tersebut. Saya juga sih Ya, karena kalau misalnya kegiatan di rumah, paling tidak kalau misalnya mau buka sesuatu itu kan orang tua. oh ya, Oh, ya. berarti swadaya, Nah, tolong menurut saya terus. swadaya orang tua, Swadaya orang tua. Iya, karena semuanya kan tidak hanya di sekolah saja. Karena kegiatan yang Pak Yul lakukan itu kan juga di rumah. Mungkin pertanyaan saya ini Pak Yul, ini kan pembiasaan aktivitas di rumah. Kemudian alat ukurnya itu bagaimana Pak Yul? Kan tadi sudah yang awalnya nanti akan tes keterampilan itu kan. Jadi kemampuan tes keterampilan. Jadi meningkatkah daya ototnya, nanti kan bisa, kalau misalkan otot kaki nanti dari dites dengan sateran, awalnya kan dites dulu. Setelah perlakuan baru dites ulang lagi ya. Ya, dites sama post test. Terima kasih Pak Yul. Itu kan jadi anak-anak kan akan memilih sendiri. Iya, memilih sendiri. Sehingga mungkin tesnya sendiri artinya sesuai dengan pilihan. Sesuai dengan pilihan. Ya. Makanya nanti akan dibuatkan form itu untuk anak-anak. Ada rentang waktu pelaksanaan program. 2 bulan, Pak. 2 bulan seminggu 2 kali. Selama 30 sampai 60 menit mereka memilih. Jadi mereka diberi kebebasan. Kalau kita menentukan mereka tidak senang, kita akan jalan. Itu mungkin ayo. Non gadget kan ini kan aktivitas fisik yang non gadget. Iya. Tapi gadget sebagai Nah, seperti itu. kan ada buktinya Terima kasih, nanti akan surat berarti dari bulan Desember sosialisasikan. Nanti akan saya sosialisasikan secara langsung dulu sama anak-anak. Setelah itu surat ke orang tua. Jadi modelnya seperti waktu kita COVID itu kan anak-anak jadi rumah, ada video, nanti mungkin anak laporannya ada foto. Seperti itu. Adakah mungkin Saya dulu. Terima kasih. Ya, saya agak sudah melihat ya, berarti saya melihat lebih pada ini ya. Kalau dulu kita mengenal PNPT ya, Pak. Tugas mandiri dan terstruktur. Nah, ini proyek ini saya pikir hampir mirip yang mungkin dasar pemikirannya adalah sama dengan program 5 hari sekolah. Artinya apa? Pembentukan karakter. Tapi kendala yang terjadi di lapangan justru orang tua itu bekerja di hari Sabtu. Itu
yang perlu ditangani. Nah ini juga saya pikir mirip, tetapi seandainya dijalankan dengan koordinasi yang baik, saya pikir juga bagus untuk tadi menghindari siswa terjebak dalam penggunaan itu. Saya pikir ini adalah kegiatan tambahan yang berbasis project itu untuk tujuan penggunaan. Saya pikir untuk untuk evaluasi tidak perlu diutamakan, tapi lebih pada ini ya hasil akhir dalam bentuk karakter kebiasaan saya tidak main HP. Sebenarnya itu juga kalau ada kan berarti sosialisasi ke orang tua itu perlu, ya kan? Dia maksud dan tujuannya itu apa supaya nanti tidak dianggap sebagai kegiatan yang dianggap apa yang itu mengganggu orang tua di rumah gitu. Ya ini bisa bicara lagi. Yang penting maksudnya ini baik dan memang tujuannya. Terima kasih Pak. Makanya tadi Anda disuruh milih jenis dan waktunya. Waktunya kapan sesuai kalau orang tuanya bisa nyanyi. Begitu Bapak Ibu, maaf mengganggu, menyita waktunya banyak karena habis ini Pak juga akan menambah sesuatu. Ya. Satu lagi dari saya, Oh, ini Pak. yang duduk sebelah saya kami. Baik. Yang dibicarakan tadi ya tentunya Pak Yo akan persiapkan beberapa hal yang terkait dengan itu ya. Yang saya pikir biar lebih gampang nanti Pak Yo juga pilih paling tidak mengarahkan program anak-anak itu yang semua orang tua siswa itu punya, misalkan yang dalam tanda kutip yang sederhana, misalkan kaleng gitu ya. Kalau ada mungkin otot nih, misalkan otot setiap kali mungkin nyiram tanaman setiap harinya berapa, itu kan kaleng semua ada, air semua ada. Jadi pilihlah sesuatu program yang semua rumah itu harus punya, itu akan lebih gampang. Kemudian yang kedua tentu saja integrasi dengan orang tua bisa berbentuk memang di hasil akhir bisa, tapi dalam proses itu beberapa angket Pak Yo harus siapkan itu, karena nanti yang akan membantu Pak Yo juga orang tua. Jadi angket mungkin orang tua sembunyi-sembunyi milih anaknya, tapi angket Pak Yo siapkan dikasih ke orang tua. Jadi prioritas apa yang nanti Pak Yo akan munculkan di hasil akhir. Karakter misalkan karakter disiplin misalkan, ini setiap kali ada tugas, oh ternyata suka nyiram bunga, nyiram tanaman yang ada di sekitaran rumah. Itu sih. Baik Pak, terima kasih masukannya. Nanti angket ini. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang memberikan masukan? Pak Yono mungkin? Pas. Baik Bapak Ibu, kalau tidak saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga program ini nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih dan selamat sore.